Halo semuanya, selamat datang di Poster Film. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Kali ini kita akan mengalur sebuah film yang dirilis pada tahun 2020 berjudul Alone. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang sedang melakukan perjalanan sendirian keluar kota dengan mengendarai mobilnya selama 3 hari 3 malam. Awalnya perjalanannya berjalan normal dan biasa saja, namun tiba-tiba ia mendapat gangguan dari pengemudi lain yang terus membuntutinya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini? Oke lah, daripada berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan inilah Sendirian. Film dimulai dengan seorang janda bernama Jessica yang sedang memasukkan barang-barang bawaannya ke dalam bagasi kargo mobilnya. Ia lalu masuk dan mulai mengemudikan mobilnya. Diketahui setelah kematian suaminya, Jessica memutuskan akan pindah keluar kota yang perjalanannya cukup jauh dan memakan waktu kurang lebih 3 hari 3 malam. Awalnya perjalanannya berjalan normal dan menyenangkan. Namun ketika sampai di daerah yang sepi, ia merasa terganggu dengan manuver sebuah mobil hitam yang ada di depannya. Di mana mobil itu berjalan sangat lambat, namun ketika Jessica akan menyalipnya, mobil itu malah mempercepat lajunya dan menghalanginya. Jessica yang tidak mau ambil pusing itu pun menambah kecepatannya dan berusaha menyalip mobil tersebut. Namun mobil itu malah menambah kecepatannya sehingga posisinya sejajar dan Jessica sulit menyalip atau kembali ke posisi semula. Di sisi lain dari arah berlawanan muncul sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga Jessica panik dan hampir saja membuatnya celaka. Untungnya Jessica masih berhasil menghindari truk itu, namun rupanya mobil hitam tadi kembali mendekat dan membunyikan klaksonnya kepada Jessica. Namun ternyata mobil itu mengambil arah yang berbeda, sehingga mereka pun berpisah dan membuat Jessica menjadi lega. Lalu pada malam harinya Jessica berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Ia lalu menelepon ayahnya dan diketahui ternyata hubungan Jessica dengan ibunya sedang tidak akur. Saat itu Jessica melihat mobil hitam yang tadi hampir mencelakainya juga ada di pom bensin tersebut. Setelah selesai mengisi bahan bakar, Jessica segera pergi dan memutuskan akan beristirahat di sebuah penginapan Oyo di kota itu. Saat itu ia mendapatkan panggilan telepon dari ibunya, namun Jessica tidak mengangkatnya. Lalu sebelum tidur ia menyempatkan membuka foto kenangan mendiang suaminya yang membuatnya menjadi sedih. Pada keesokan harinya saat hendak pergi, ia didatangi seorang pria yang memperkenalkan diri bernama Barnes. Ia mengaku sebagai pengemudi mobil hitam yang kemarin bersamanya. Ia lalu meminta maaf atas kejadian kemarin. Ia beralasan kemarin tidak melihat mobil Jessica karena ia mengemudi sambil mengutak-ngatik pesan di handphonenya. Mendengar ucapan Barnes itu, Jessica merasa tidak nyaman dan masih curiga kepadanya. Ia pun berusaha menghindari Barnes dan segera pergi melanjutkan perjalanannya. Namun saat memasuki daerah antah berantah di tengah hutan, tiba-tiba ia melihat ada mobil hitam yang berhenti di tengah jalan. Dan ternyata itu adalah mobil Barnes. Ia mengaku mobilnya mogok dan meminta bantuan kepada Jessica untuk mengantarkannya ke pom bensin. Namun Jessica tidak percaya kepada Barnes. Ia lalu melanjutkan perjalanan dan meninggalkannya. Pada malam harinya seperti biasa Jessica beristirahat sebentar di pom bensin. Ia lalu mendapat telepon dari ibunya yang bertanya kenapa Jessica tidak memberitahu keluarganya tentang kepindahannya. Sementara Jessica menjawab ia melakukan ini hanya karena ingin melupakan mendiang suaminya. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan mobil hitam lagi. Jessica pun segera menuju ke mobilnya dan berusaha pergi dari sana. Namun sebuah mobil putih menghalanginya sehingga Barnes sempat mendatanginya dan mengatakan jika ia ke pom bensin ini hanya ingin ke toilet, sehingga Jessica tidak perlu takut kepadanya. Namun saat itu Jessica tidak menggubrisnya dan tetap mengemudikan mobilnya. Tak lama setelah itu Jessica melihat ada sebuah mobil di belakangnya yang sedang mengikutinya. Karena merasa ketakutan, ia pun menghubungi 911. Namun saat petugas 911 menanyakan lokasinya, tiba-tiba mobil di belakang melaju dengan cepat melewatinya. Dan ternyata mobil itu bukanlah mobil Barnes, yang akhirnya membuat Jessica membatalkan laporannya. Jessica pun lalu lanjut mengemudikan mobilnya dengan tenang.
Namun tiba-tiba mobilnya menjadi oleng dan sulit dikendalikan, yang akhirnya membuat Jessica terperosok ke pinggir jalan. Ia lalu memeriksa dan ternyata diketahui salah satu ban trailer kargonya pecah, seperti ada yang menyobeknya. Lalu tiba-tiba dari arah belakang Jessica melihat ada sebuah mobil yang menuju ke arahnya, dan ternyata itu adalah mobil Barnes. Jessica pun segera masuk ke mobilnya, namun kali ini Barnes sudah tidak berpura-pura menjadi orang baik lagi. Ia lalu turun dan memecahkan kaca mobil Jessica yang kemudian masuk ke dalam dan menyuntikkan obat bius kepadanya. Keesokan harinya saat tersadar Jessica mendapati dirinya dikurung di sebuah tempat. Ia lalu mendengar suara langkah kaki dari luar. Dan ternyata Barnes hanya memandanginya dan menyuruh Jessica untuk diam. Lalu pada malam harinya Barnes masuk ke ruangan di mana Jessica disekap. Saat itu Jessica memohon agar ia dibebaskan dan akan memberikan sejumlah uang kepada Barnes. Namun Barnes hanya tersenyum dan menyuruh Jessica untuk melepaskan pakaiannya. Sementara itu Jessica berusaha mengelabuinya dengan mengatakan jika ia harus ke toilet terlebih dahulu. Dan saat ada kesempatan, Jessica mencoba lari menuju pintu. Namun sayang usahanya gagal dan kembali ditangkap oleh Barnes yang menyeretnya kembali ke tengah ruangan. Lalu pada keesokan harinya Jessica kembali terbangun dan mendapati dirinya masih dikurung di ruangan yang sama. Ia lalu mengintip dari lubang kunci dan mendapati kuncinya masih menempel di bagian luar pintu. Jessica lalu mencari sesuatu untuk mendorong kunci itu dan menemukan sebuah paku yang masih menancap. Lalu dengan sekuat tenaga ia mencoba mencabut paku itu. Lalu dengan cerdasnya Jessica menggelar jaketnya keluar melalui bawah pintu. Kemudian mendorong kunci menggunakan paku, yang akhirnya kunci itu terjatuh dan berhasil ditarik masuk ke dalam. Jessica lalu segera membuka kunci pintu itu dan beruntung ia berhasil keluar dari ruangan itu. Namun sayangnya di luar Barnes terlihat baru saja tiba. Jessica lalu bersembunyi di balik lemari sambil mengawasi Barnes. Sementara itu Barnes mendapatkan panggilan telepon yang ternyata itu adalah telepon dari putrinya yang menanyakan kapan ayahnya akan pulang ke rumah. Lalu Barnes pun mengatakan ia masih dalam perjalanan bisnisnya dan akan pulang dalam beberapa hari lagi. Setelah selesai mengobrol dengan putrinya, Barnes menuju ke ruangan penyekapan akan memeriksa Jessica. Dan di saat itulah Jessica memanfaatkan kesempatan dan segera kabur menuju ke hutan. Sementara itu Barnes yang menyadari Jessica telah kabur itu pun segera mengejarnya. Di sisi lain Jessica terus berlari secepat mungkin, namun tanpa sengaja ia tersandung pada sebuah ranting pohon yang ternyata ranting pohon itu menanjak di kakinya. Ia lalu berusaha mencabutnya dan teriakannya rupanya membuat Barnes mengetahui keberadaannya. Sambil tertatih-tatih Jessica berusaha menjauh, namun sayangnya ketika sampai di pinggir sungai, Barnes berhasil menemukannya. Namun dengan nekatnya Jessica memutuskan melompat ke sungai yang kemudian arus sungai itu menghanyutkannya ke sisi hutan yang lain. Beruntung Jessica masih selamat dan berhasil keluar dari sungai. Ia lalu berusaha berjalan menggunakan tongkat. Namun saat itu, ia mendengar suara langkah kaki. Jessica pun lalu bersembunyi dan menunggu sampai orang itu mendekat, lalu segera menghantamnya dengan batang kayu. Namun rupanya pria itu adalah seorang kakek-kakek yang sedang berburu. Jessica pun lalu meminta maaf kepadanya dan mengatakan situasi yang sedang ia alami bahwa ada seseorang yang ingin membunuhnya. Jessica lalu meminta tolong kepada si kakek untuk meminjamkan teleponnya. Namun sayangnya telepon si kakek ternyata sudah rusak akibat hantaman Jessica tadi. Karena merasa kasihan, si kakek akhirnya mengajak Jessica ke mobil dan memberikan sepatu milik istrinya. Mereka lalu segera pergi dari sana dan akan segera menuju ke kota. Namun ternyata sebuah pohon tumbang melintang di tengah jalan sehingga mereka terjebak di sana. Jessica yang panik pun segera turun dan berusaha menyingkirkan batang pohon itu. Namun usahanya tidak berhasil karena batang pohon itu sangat berat. Lalu tiba-tiba terlihat mobil Barnes mendekat ke arah mereka. Jessica yang panik pun memberitahu si kakek jika itu adalah pembunuhnya. Namun si kakek menyuruh Jessica untuk tenang dan mengatakan ia akan berbicara dengan orang itu. Barnes lalu turun dari mobilnya dan mengatakan jika Jessica adalah saudara perempuannya yang mengalami gangguan mental dan selalu kabur dari rumah. Hal ini membuat si pemburu menjadi bingung, yang kemudian mengizinkan Barnes untuk mendekati Jessica. Namun karena sikap Barnes yang terlihat kasar, si pemburu pun menodongkan senjatanya dan menyuruh Barnes untuk melepaskan Jessica. Dan jika ia memang benar adalah saudaranya, si kakek meminta Barnes menelepon polisi agar polisi bisa membantunya.
Namun saat itu tiba-tiba Barnes menyerang si kakek, yang kemudian memukulinya dan menembak si kakek menggunakan senapan berburu miliknya. Di sisi lain Jessica berusaha kabur dan menjauh dari sana, sedangkan Barnes terus berusaha mencarinya. Lalu pada malam hari hujan pun turun, Jessica yang ketakutan pun berlindung pada sebuah batu, namun rupanya Barnes ada di dekat sana dan hampir saja menemukannya. Lalu saat situasi dirasa cukup aman, Jessica pun segera pergi. Namun rupanya Barnes masih ada di sana dan langsung menembak kaki Jessica. Beruntung Jessica masih bisa lari dan sembunyi di antara semak-semak. Lantas Barnes mengatakan sebaiknya Jessica segera keluar, karena dengan luka tembak seperti itu, ia hanya punya waktu 2 jam sampai ia mati kehabisan darah. Barnes pun memancingnya dengan meletakkan senapannya. Namun untungnya Jessica tidak terpancing dan tetap sembunyi sampai Barnes pergi dari sana. Keesokan paginya Jessica terbangun di bawah semak-semak. Ia lalu berjalan mencari jalan keluar dari hutan itu, sampai akhirnya ia melihat mobil Barnes. Saat itu Barnes mengeluarkan mayat si kakek dari mobil dan akan menguburkannya di sana. Jessica lalu mengendap-endap masuk ke mobil, kemudian masuk ke dalamnya. Ia lalu mengambil handphone milik Barnes. Namun saat itu rupanya Barnes sudah selesai menguburkan si kakek, sehingga Jessica pun langsung pindah dan sembunyi di belakang. Barnes lalu masuk ke mobil dan langsung menjalankan mobilnya. Sementara itu di belakang, Jessica mencoba menghubungi 911. Namun pastinya ia tidak akan bisa berbicara. Lalu beberapa saat kemudian Barnes menyadari jika handphonenya tidak ada. Ia lalu menghentikan mobilnya. Di sisi lain Jessica menyadari ini adalah kesempatannya untuk melawan. Ia lalu melompat ke depan dan langsung menghajar Barnes menggunakan kunci roda. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Saat itu Jessica berhasil mencekik leher Barnes menggunakan kunci roda dan juga menusuk punggungnya sehingga Barnes tidak bisa mengendalikan mobilnya dan akhirnya terbalik. Beruntung Jessica masih selamat dan berhasil merangkak keluar dari mobil. Ia lalu berjalan menuju ke tempat yang terbuka berharap pada orang lain yang bisa melihatnya. Sementara itu di dalam mobil Barnes ternyata masih hidup. Lalu Jessica membuka telepon milik Barnes dan menghubungi istrinya. Ia lalu memberitahu jika sebenarnya Barnes tidak dalam perjalanan bisnis dan ia adalah seorang pembunuh berantai. Lalu Barnes pelan-pelan mendekat ke arahnya. Kemudian Jessica melemparkan handphonenya kepada Barnes. Lalu terjadi perkelahian hidup dan mati di antara keduanya. Saat itu Jessica berhasil menghajar Barnes beberapa kali menggunakan kunci roda. Namun Barnes tetap melawan dan juga sempat menusuk Jessica. Beruntung Jessica masih selamat lalu menggigit luka tusuk di lengan Barnes, sehingga Barnes pun terkapar. Lalu Jessica pun menusuk perut Barnes membuatnya tewas saat itu juga. Lalu datang sebuah helikopter yang melihat keberadaan Jessica, lalu segera menyelamatkannya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.